Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ibu-ibu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya lah hari ini kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat, karena Allah memberikan kita anugerah iman dan Islam serta kesempatan yang bisa membawa kita hadir di sini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang berbahagia, terutama dari pimpinan Majelis Taklim dan Majelis Tabligh dan Kekajian Kabupaten Kudus atau Aisyah Kabupaten Kudus, para pimpinan dari majelis-majelis se-Kabupaten Kudus, juga pimpinan cabang dan ranting Aisyah se-Kabupaten Kudus yang juga semuanya semoga rahimahumullah. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan kita semua insya Allah selalu istiqomah untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ibu-ibu yang berbahagia, undangan yang saya baca, acara ini adalah acara pengajian Jumat pertama dan juga halal bihalal. Kalau kita menyebut halal bihalal, itu pasti tidak akan lepas dengan adanya bulan Ramadan dan juga termasuk syawalan atau silaturahmi syawalan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, apa yang pernah saya berikan di cabang Jati dan juga cabang Kota 1 akan saya pakai sebagai apresiasi pendahuluan, sehingga nanti bisa seluruh cabang dan ranting insya Allah akan bisa memahami secara utuh. Baiklah ibu, yang pertama kaitannya dengan bulan Ramadan. Kita tergembleng sebulan penuh adalah atas dasar instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa setiap instruksi, kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, insya Allah akan mendapat reward. Tetapi instruksi kalau kita tinggalkan, maka tentunya ada sanksi. Dua hal ini merupakan pengertian yang harus kita pahami sebagai seseorang yang berkecimpung di dalam organisasi. Instruksi terutama di bulan Ramadan
Ramadan pada dasarnya adalah menahan baik dari segi lahiriah maupun dari segi mental spiritual. Yang pertama, instruksi. Yang kedua, kita hadir di bulan Ramadan adalah dengan instruksi Allah tadi sebetulnya merupakan rehabilitasi, merehab diri, membangun kembali diri kita, dan selama 1 tahun kemungkinan dari sisi jasmani maupun rohani kita mengalami penurunan. Ganggu. Sahabat pulang katakan ibu, rehabilitasi ini yang lebih kita harapkan adalah bagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, summu tasinu, berpuasalah kalian akan sehat. Jadi siam atau puasa erat hubungannya dengan kesehatan. Dari segi jasmani kita sehat karena kata dokter banyak sel-sel tubuh yang aus bisa diganti dengan sel-sel baru ketika kita sedang siam. Demikian juga dengan puasa, sebagian toksin tubuh akan bisa keluar lewat kencing atau air seni dan keringat. Ini dari segi jasmani. Dari segi rohani, ibu-ibu, dengan panca alat, bukan hanya indera, semoga kita mampu merehabnya dengan baik. Kita punya telinga, kita punya mata, kita punya lisan, kita punya akal dan pikiran, dan kita punya kolbu. Ramadan atau siam pada dasarnya adalah merehabilitasi 5 peralatan tubuh kita. Mampukah kita merehab dengan baik? Telinga kita hanya kita pakai untuk mendengarkan yang bagus-bagus. Pandangan kita pakai untuk melihat hal-hal yang baik. Kalau Ramadan karena hari turunnya Al-Quran, maka kita pakai untuk membaca Al-Quran. Mulut kita mampukah di bulan rehabilitasi ini kita jaga dengan baik, sehingga lisan kita menjadi lisan yang bisa mengatur diri untuk rehabilitasi secara utuh. Terutama lisan adalah alat komunikasi. Maka tadi ayat yang dibaca adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama secara bagus. Jadi yang kedua, siam adalah rehabilitasi. Yang ketiga, siam adalah refleksi. Siam itu refleksi, mencerminkan atau cerminan kehidupan kita, baik dari segi fisik maupun mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan di dalam Al-Quran bahwa manusia akan hidup dengan mulia apabila dia mampu menghubungkan dirinya secara baik dengan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu menghubungkan dengan hubungan yang baik secara vertikal terhadap sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu adalah puasa hidup. Maka ada ibadah yang diwajibkan
ada ibadah yang disunahkan, ada kepentingan sosial yang harus diwujudkan, sehingga hablum minallah wa hablum minannas akan muncul dalam kehidupan kita ke depan. Cerminan ini ibu-ibu diharapkan mampu kita hayati, yang bisa direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Gemblengan 1 bulan penuh diharapkan oleh agama, oleh Allah atas instruksinya sebagai habit. Habit kehidupan kita memang perlu gemblengan itu. 1 bulan penuh adalah waktu yang paling bagus dan pas untuk habit dimunculkan untuk kita. Habit itu kebiasaan. Kebiasaan ini akan memunculkan watak. Kebiasaan akan memunculkan karakter, dan habit atau kebiasaan ini akan memancarkan sifat akhlakul karimah. Inilah ibu, secara spontanitas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita 1 bulan penuh untuk merefleksikan hidup dan kehidupan ke depan, dimulai bulan Syawal yang sekarang sudah habis. Kemudian yang keempat, yang terakhir, instruksi ini mengandung konsekuensi. Jadi ingat ibu, siang adalah instruksi. Yang kedua merupakan rehabilitasi. Kemudian yang ketiga refleksi cerminan hidup. Dan yang keempat adalah mengandung konsekuensi. Mengandung tanggung jawab. Kelima hal tadi ibu, telinga, mata, lisan, pikiran, dan hati. Al-Quran menginformasikan surat An-Nahl ayat 39 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat ibu-ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya telinga, mata, dan hati semuanya akan dimintai tanggung jawab. Sehingga gemblengan 1 bulan penuh di bulan Ramadan dengan melakukan siam pada dasarnya adalah ada konsekuensi di dalamnya. Terutama tentang kolbu kita ibu. Ibu kalau menyebut hati, kolbun, ya. Kolbun itu artinya hati. Jangan sampai keliru kalbun. Kalau kalbu itu artinya, kalau bahasa Arab loh, ya, itu artinya anjing. Kalau kolbun itu hati, kalau kalbun itu anjing. Jadi jauh banget artinya. Oleh sebab itu kita diharapkan kalau membaca Al-Quran hati-hati, karena salah ucap akan menjadi salah arti. Nah, dari habit yang dimunculkan menjadi akhlakul karimah, ibu yang kita hormati, maka monggo di dalam kita menempuh bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, kita berusaha untuk bertemu dalam rangka silaturahmi syafalan, atau kita sering menyebut halal bihalal. Ini masih dalam pendahuluan mengenai halal bihalal atau silaturahmi syafalan ini. Saya akan
Mufti, bukan Mufti Ali ya, tapi Menteri Pendidikan kita. Profesor. Profesor Mas ya. Ya. Salah, alhamdulillah ada yang benar. Terima kasih Bapak Profesor. Dokter. Kanggo kok itu Mario. Yes, menikmati ya. Ada 3 hal Ibu untuk kita bersilaturahmi dalam agama. Nabi menuntutkan sing sapa kepengin didawakno umure lan diakei utawa ditambah rezekine fal yasil rahimah, maka arahkan hubungan silaturahmi. Oleh Pak Mufti tadi 3 hal yang disampaikan itulah yang bisa berdampak tadi, berumur panjang dan tambahnya rezeki. Yang pertama adalah reunion. Apa itu? Reuni. Reuni. Coba Ibu kalau akan mengikuti reuni, apa yang ada di dalam hati? Senang. Yang kedua, aku pengen ketemu teman lama yang kadang-kadang lama tidak ketemu. Rasa hati seperti inilah Ibu yang nantinya oleh Allah ada hadiahnya, panjang umur dan tambah rezeki. Ada senangnya, ada semangat untuk ketemu atau silaturahmi dengan teman yang lama. Reunion. Yang kedua adalah refreshing. Orang yang silaturahmi diharapkan mampu memunculkan refresh, kembali seger, senang. Kita ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan saudara, ketemu dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kita tidak perlu takut untuk ketemu dengan orang, karena tidak ada yang tanya, Bu, mobilmu wis piro? Udah minta tolong. Lima paling wayahe piro? Nomdi putra-putrane saiki paling begitu. Kalau sapa? Nah, sehingga Ibu yang saya hormati, silaturahmi diharapkan memunculkan refresh, kembali seger, kembali bugar, kembali senang. Nah itu yang memanjangkan umur kita menipu. Ada semangat untuk bertemu, ada rasa di dalam hati untuk senang bersilaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah recreation. Kalau ini rekreasi. Nah, apa yang ada di dalam hati kalau kita berkreasi atau rekreasi? Senang menang, senang lagi, makan-makan, makan-makan. Kita senang rekreasi. Media akan mengatakan rekreasi orang terutama mereka. Tapi senang sebenarnya. Nih, jadi Ibu yang disinyalir oleh Nabi untuk bisa panjang umur dan tambah rezeki adalah silaturahmi yang ada rasakan. Senang, semangat, ingin ketemu, bahagia. Semua itu ning toko dak ono sing ngatur. Kemudian yang terakhir untuk rekreasi, kreasinya kalau kita ketemu silaturahmi untuk rapat, maka kreasi ini hendaknya dimunculkan. Bisa ada usul, bisa ada ide, bisa ada apa ya, unek-unek yang disampaikan, bisa ada masalah yang harus kita atasi bersama dan seterusnya. Itulah 3 hal Ibu tentang silaturahmi: reuni, refreshing, dan rekreasi.
92 Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat gharlaha min ba'di quwwatin amkata, yang artinya, dan janganlah kamu seperti wanita yang menguraikan benangnya kembali yang sudah dipintal dengan kuat menjadi bercerai-berai kembali. Ibu-ibu, ini perintah, ini juga instruksi. Wong poso orang siang itu diimpamakan oleh Allah sebagai orang yang sedang memintal benang untuk membuat kain. Nepes Ramadan lunga Ramadan selesai, ojo diurai kembali, ojo diudari meneh, sebab gemblengan di bulan Ramadan 1 bulan penuh ini akan sia-sia kalau kita urai kembali. Maksudnya apa itu? Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan harus berlanjut. Tadi untuk refleksi, cerminan kehidupan ke depan. Sehingga di dalam kita memasuki mulai bulan Syawal sampai Syakban menjelang Ramadan lagi, maka benang yang sudah dipintal oleh panjenengan semua atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan diurai kembali. Maka kalau kita pada Ramadan puasa, sekarang pun jangan tinggalkan puasa. Terutama yang wajib. Puasa wajib setelah Ramadan, puasa apa itu? Ora wajib itu. Nyamur, sip. Itu puasa wajib, itu dulu. Ya, kemudian puasa nazar, itu pun wajib. Ya, yang wajib kemudian baru yang sunnah. Maka jangan tinggalkan Ramadan pulang, Ramadan selesai, bukan berarti puasa kita selesai. Itu tinggi, masih diteruskan puasanya, insya Allah. Ya. Kemudian di bulan Ramadan kita apa lagi? Tadarus. Oke, asyhadu Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka di bulan Ramadan kita sering membaca Al-Quran. Maka Ramadan pergi jangan diurai kembali, jangan dibubarkan, jangan dirangkungi, tetapi berlanjut baca Al-Quran. Iqra itu artinya membaca, Iqra itu artinya belajar, Iqra itu artinya memahami. Sehingga kita di dalam membaca Al-Quran sungguh itu kita belajar terus, belajar dan belajar sehingga kita memahami Gusti Allah dawuh ngene kuwi lakon. Tahu Gusti Allah dawuh ayat ngene kuwi didhawuhi apa ta? Tahu. Maka Iqra berarti membaca, belajar dan pahami. Insya Allah ibu-ibu yang saya hormati, Al-Quran harus berlanjut. Makin lama kita dalami yang disebut Al-Quran, makin dapat kita banyak ilmu yang kita dapat. Seumur hidup tidak akan habis ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi di bulan Ramadan itu mulai sholat tarawih waktu Ramadan. Maka di luar bulan Ramadan tarawihnya disebut tahajud. Monggo ibu, jangan sampai sia-sia gemblengan 1 bulan penuh tidak menjadikan kita meningkat menjadi orang yang berkualitas. Dengan demikian maka tahajud kembali kita gaungkan di luar bulan Ramadan. Apalagi itu di bulan Ramadan kita kerja apa?
itu harus kita perhatikan. Ada yang harus kita lakukan, ada yang sunnah kita lakukan. Maka sedekah itu merupakan hal yang harus kita wujudkan dalam kehidupan berikutnya. Ada orang yang bilang, Pak Kiai, siapa ya, saya lupa itu Al-Quran yang beras. Jadi orang Al-Quran tapi beras-beras. Al-Quran kalau diperas itu satu saja, yaitu takwa. Dan itu merupakan target orang yang puasa. Orang yang tahu dan memahami itu adalah instruksi, tahu dan memahami itu adalah rehabilitasi, tahu dan memahami itu adalah refleksi, dan tahu memahami itu adalah konsekuensi. Maka itu di dalam kita hidup dan kehidupan ini target. Jadi orang target orang poso panggil nama luwe. Justru kalau tidak tahu targetnya, maka puasa kita sia-sia. Target apa ya? Hasil yang harus dicapai, yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang takwa. Ibu yang berbahagia, takwa akan kiai apa ya? Besok ini loh kemudian namanya. Jadi sebuah yang kami tegal. Takwa diperas lagi, ada satu diperas. Itu ada 3. Yang pertama tadi infak, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Iki ketoke gampang diucapkan hanya dilakukan itu. Mergo nalikane infak duwite akeh, barangnya akeh, duwe sembarang akeh, itu kadang-kadang orang rasa sing jenenge boheman. Apa meneh di waktu sempit. Ora terima boheman. Maka membuat ibu target takwa orang yang dimuliakan oleh Allah disediakan surga. Orang yang takwa disediakan swarga, tidak baik-baik. Tetapi harus punya diri tadi, yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mau berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kadang-kadang saya pernah rodok belum soalnya saya ngomong Bu ibu Aisyah, Bu nek dadi pengurus iku aja anakno lapo-lapo, tak Bu aja anakno kami anak-anak, aja anakno kurung anak. Ngono Bu. Saya agak kecewa ya Allah dengan ibu Aisyah, cuma enggak ada ya orangnya enggak ada. Sebetulnya begini Bu, puasa yang dipanggil adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang disayang oleh Allah. Sehingga ketika ada urunan, itu mestinya alhamdulillah aku diberi lahan oleh Allah untuk infak dan sedekah. Nek kalau itu belum bisa, itu kita menyadari kenapa dengan orang tadi ada urunan, Gusti Allah ngelik aku supaya aku gelem infak lan sedekah. Jadi dilekno belum sadar. SMP sadar, aku diberi oleh Allah lahan untuk berinfak dan bersedekah. Yang pertama itu ciri orang takwa yang disediakan swarga. Mu'iddat lil muttaqin. Ciri yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Isyarat ini ngempat nesu. Anda memanggil Bu. Bu amin. Masya Allah. Dia
Itu gunanya supaya ada habit tadi, kebiasaan yang muncul yang menjadikan kita punya karakter untuk iso ngempet nesu. Karena itu kamera angin mulai saluran ke itu loh Bu, bisa dipahami ya. Terutama yang muda-muda ini yang masih emosional, karena mau sini sopore dulu kok kadang-kadang doa ya. Jadi mulanya sok Ramadan takwa dilatih menang, digembleng menang supaya muncul kebiasaan untuk menahan amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, suka memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan dan minta maaf. Monggo, ini sudah biasa, cuma kadang-kadang wis memaafkan tapi nak aku lemah, aku nelek kalau tahu kepoker, waduh aku nelek. Akhirnya harus memaafkan, kok kalau tahu kepoker jadi nelek, itu namanya belum ikhlas, belum memaafkan. Begitu ya Bu ya. Kemudian yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka pada orang yang berbuat baik, amal soleh. Empat inilah ciri Bu takwa yang ditargetkan oleh Allah, yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Baiklah Ibu, kembali kepada kita yang sudah tergembleng 1 bulan penuh, diharapkan sebagai orang yang takwa. Takwa itu bisa dianggap kemuliaan, tapi kadang-kadang takwa itu berarti pakaian. Walibasut takwa dzalika khairun, pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, al-imanu uryanun walibasut takwa wa zinatul haya. Iman itu telanjang, maka pakaiannya adalah takwa dan perhiasannya adalah malu. Jadi kita punya iman, akan sempurna keadaannya, akan selamat iman kita, akan terpelihara iman kita kalau berpakaian dengan pakaian takwa. Jadi takwa itu salah satu artinya ada yang berarti pakaian. Mungkin Ibu, kalau berhaji Allah bilang di dalam Al-Quran, semua semoga, tapi satu yang paling apik adalah takwa. Oleh sebab itu, mungkin Ibu, iman kita itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, sedang perhiasannya untuk memperbagus iman, untuk memperbagus takwa adalah memiliki rasa malu. Saking malu wis gak pakai payu, malu wis gak pakai ono regane. Ngaten Bu, mau Ibu Aisyah ini harus dimiliki karena hayamu, kalau haya apa artinya? Minal iman, malu adalah tanda sebagian iman. Oleh sebab itu, yang pertama ini mengkoi Ibu, sifat malu dan iman itu bergandengan. Orang wong malu neng iman, jadi orang gunane. Wong duwe iman gak duwe malu, gak duwe isin, ya gak ono gaine. Sehingga antara malu dan iman ini adalah satu. Ibu-ibu yang saya hormati, dua hal itu tidak bisa dipisah, hilang satu, hilang yang lain. Kemudian ada lagi dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi
Istahiyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu sekalian karena Allah sebenarnya Maha Pemalu. Salah satu pemalu milik Allah adalah sistem nek kawulane nyuwun kok ora dijabah. Maka ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengijabahnya. Wong dene ijabah iku ana sing kose, ana sing langsung dituruti, ana sing ora keturutan yang diganti yang lain yang lebih bagus. Jadi pamane buyut kok njaluk sugih sing kena gawe omah tingkat pintu. Pamane tapi Gusti gak nuruti. Tapi ibu itu kelar omah sing mung tingkat siji tok mergo sikile wis kosong. Maka untuk tingkat 7 Gusti Allah milihno gak usah dituruti. Kok nek dituruti dibule saya kadang dituruti. Jadi Allah kalau tidak mengijabah permohonan kita pasti akan diberikan yang terbaik. Dulu saya sering ngomong ini ono Gusti Allah aku pinter gawe rong bahir nek bindut kok digawe resek irunge. Ini aku. Sebab Allah tahu bindut itu nek digawe irunge bahir kemayune ganteng. Itu Allah nggak tahu. Jadi cukup seperti itu aja. Jadi ibu monggo kita semuanya diberi hak untuk bisa berdoa dan bermohon. Kemudian yang kedua, setelah malu yang perlu dimiliki ke depan adalah tadi pemaaf ibu. Monggo, Neng Aisyah terutama, ojo jadi kafir sing bodohan, kafir sing mangkelan, kafir sing gak kenalan, kafir sing seneng jutaan, kesampuk sitik. Kesampuk sitik gak ngetok. Itu bukan kafir yang taat dan ganteng. Kafir Aisyah harus taat ganteng. Boleh loro kabeh boleh dibalik. Iya, di Aisyah loro. Kadang-kadang kangelan, kadang-kadang kelangan. Gitu nggih. Wis ngono wis kangelan kelangan jadi paido. Padahal ora paido. Gitu nggih. Itulah yang disebut kafir yang orang tahan. Kita harus menjadi kafir yang akan banteng. Kumpul kalau uang silaturahmi dengan orang lain pasti kesombrak kesamplok. Dan bawangmu kadang-kadang orang yang senang nyikut, orang yang senang jingkar. Ana lho, cuma orang ani sia. Kadang gitu ya. Maka kita kesamplok, kesenggol. Kadang-kadang kejengkel, itu adalah masalah hidup yang biasa dan itu adalah melatih untuk kita tahan banteng. Bisa dipahami gitu ya? Kafir orang tahan banteng itu ya orang kaya itu betah ya orang. Ibu-ibu yang saya hormati, surat At-Taghabun ayat 14. Jika kamu memaafkan dan kamu suka damai serta pengampun, maka sesungguhnya Allah pengampun lagi maha penyayang. Ibu, kafir Aisyah harus memiliki sifat ini karena selalu sempurna dengan orang, mudah memaafkan kesalahan orang, suka damai. Lima menit mau lagi nesura bujune wahane. Jadi kita mencari apa positif thinkingnya. Kata gitu ya, sehingga tidak menganggap buruk.
pendamai serta pengampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya setiap ayat kadang-kadang sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah Maha Bijaksana, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Itu kesannya apa sih? Sebetulnya dengan diberitahu sifat Allah yang seperti ini, sebetulnya Allah mudah mengampuni dosa kita dan sangat sayang kepada kita. Nah, kan itu ya, maka takut mendekatkan diri kepada Allah yang sudah digembleng di bulan puasa sangat diharapkan untuk menuju target yang disebut takwa tadi. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 237, wa antakfu aqrabu littaqwa. Sesungguhnya sifat pemaaf itu mendekatkan diri kepada takwa. Jadi pemaaf itulah kan takwa. Nah, ibu yang saya hormati, saya akan sedikit 10 menit akan kembali kepada bicara kepada apa tadi ibu-ibu tentang hati. Karena puasa ibu pada dasarnya adalah menahan diri dari rongrongan hawa nafsu. Hawa nafsu tempatnya di dalam hati. Ibu masih ingat, kolbun itu diisi 3 penghuni. Penghuni pertama adalah iman, penghuni kedua adalah hawa nafsu, penghuni ketiga adalah godaan setan. 3 ini nek imane ora kuat akan kalah dengan musuh 2 ini. Maka setiap Ramadan datang panjenengan bisa saulan berdadak adalah untuk bisa menanggulangi 2 musuh kita ini, hawa nafsu dan godaan setan. Kemudian karena letaknya di dalam hati, kolbun, sekali lagi aja mendiko kalbun. Nek kolbun itu artinya hati, nek kalbun artinya beda jauh. Jadi jangan keliru. Hati pun ibu akan menjadi hati yang bagus setelah tergembleng sebulan penuh apabila dilindungi dengan takwa. Takwa bersumber dari nur ilahi. Dengan demikian maka landasan hati adalah takwa, sebab hati itulah yang menentukan baik buruknya manusia. Manusia akan baik bila hatinya baik, manusia akan buruk bila hatinya buruk. Maka hati ini digembleng yang paling dalam oleh Allah dalam 1 bulan penuh ini. Kemudian ibu, hati ini punya penasehat. Penasehatnya adalah akal. Akal ini penasehat hati. Maka akal harus diisi dengan ayat-ayat suci Al-Quran supaya betul-betul bisa menjadi penasehat yang ulung untuk hatinya. Akal yang tanpa disinari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan mudah liar. Hati yang liar akan menjerumuskan pemiliknya. Maka monggo ibu sekali lagi, penasehat hati adalah akal, dan akal ini harus kuat sebagai penasehat dengan nutrisi yang diambil dari Al-Quran. Maka gemblengan membaca Al-Quran sebulan suntuk, subuh dan maghrib ini sangat membantu untuk akal kita menjadi penasehat yang baik untuk hati kita. Kemudian tangan, kaki, anggota tubuh yang lain itu adalah bagaikan mungguing hati burojo, maka anggota tubuh adalah rakyatnya. Rakyat biasanya manut dengan rajanya. Kalau rajanya lalim, menderita rakyatnya. Tetapi kalau rajanya bijaksana, akan bahagia
kehidupan rakyatnya. Maka jaga ibu hati kita menjadi hati yang baik, qalbun salim, qalbun yang selamat dan menyelamatkan, sehingga betul-betul anggota tubuh kita diselamatkan. Hati-hati ibu, besok mulut kita akan di akhirat. Semua perbuatan kita akan dituntut ataupun dimintai tanggung jawab. Tapi mulut tidak bisa bicara, mulut tidak boleh bicara. Al-Quran di dalam surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa itu artinya? Besok di hari kiamat afwahihim ditutup, mulut kalian akan dikunci. Kunci dengan hukum aku ya roh, kanggo plaster aku ya ngerti, pokoknya dikunci, gak kena mengatur ini. Mulutmu tidak akan bisa bicara, sebab kalau mulut bicara dibantu dengan akal yang tidak baik, apalagi hati yang buruk, maka mulut ini mudah bohong. Mulut ini buka apa itu suka menipu, mulut ini suka bicara yang tidak baik. Maka ditutup oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara adalah tanganmu. Jadi soben sing matur nek dimintai dihisab oleh Allah adalah tangan kita. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kakimu akan menjadi saksi. Dimakan yakinun tentang apa yang telah kamu lakukan. Itulah ibu informasi dari Allah yang perlu kita perhatikan. Jadi seumben itu mulutnya apa ini dikunci, sehingga tangannya. Sekarang yang bicara tangan itu kita wes didudono dengan zaman modern. Dengan HP dan terus saya ngomong cowok tangan nih, jadi mungkin tangan nih, tangan kalian. Kemudian kalau Allah nanti mengumpulkan raport isi nilai kalian waktu hidup di dunia, sangat mudah dan sangat teliti. Sekarang sudah ada. Pas dengan punya program apa, coba flash disk. Dengan punya catatan apa, taruh di sini plastik apa? Harddisk besar mana cakupannya harddisk dan harddisk. Nah, jadi jenengan itu kelakuannya senang mereka atau senang mereka atau senang cucu ada semua di plastik dari Allah di harddiskmu yang nanti akan diberikan kalau kita mudah-mudahan lewat tangan kanan. Berarti bagus isi plastik atau harddisk kita. Saya kira dicekakno karo Gusti Allah apa meneh sumben Gusti Allah Maha Canggih. Paham itu ya? Tidak ada yang ketinggalan apa yang dilakukan oleh kita. Tidak ada yang kececeran sedikit pun. Allah sudah mencontohkan saat ini kita ada plastik dan harddisk. Berikutnya adalah ibu, hati tadi punya musuh yang disebut nafsu dan setan hati. Kalau hati kita sebagai raja, maka akal sebagai penasehatnya, anggota tubuh sebagai rakyatnya, kemudian musuh kita adalah setan dan hawa nafsu. Demikianlah struktur kerja hidup kita itu, struktur kerja tubuh kita yang kita bawa mulai lahir sampai nanti datang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada semua diri manusia. Maka kita harus memahami serta perhatian penting untuk hati. Buat yang nganti bisa disengalah kaya dini kocok
kalau kena kotoran sedikit ada cacat hitam di kaca, itu sulit untuk dihapus. Demikian juga hati kita, walaupun sulit dihapus, Allah memberikan informasi tetap biasanya supaya hati yang kotor, hati yang salah, hati yang tetap mudah kembali ke jalan yang benar. Itulah Idul Fitri. Kita kembali kepada kesucian panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, ibu seseorang tergantung pada hatinya. Ibu yang saya hormati, kalau tadi ayatnya saya baca, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semuanya akan dimintai tanggung jawab. Kembali kepada kita, orang-orang Indonesia. Tak cerita mistik, ya. Panjenengan kenal namanya negara Arab, walaupun belum pernah ke sana, pernah dengar ya, negara Arab. Negara Arab itu tidak punya hutan dan dialas karena terdiri dari padang pasir. Walaupun sekarang sudah menghijau, di mana-mana sudah ada pohon, tapi itu justru menjadi keprihatinan kita. Karena kata Nabi, kalau kota Arab atau negara Arab menjadi negara yang subur, itu tanda-tanda mendekati hari kiamat. Kemudian yang kedua, Singapura. Panjenengan pun nanti di Singapura, Bu. Tapi tahu kira negara Singapura itu tidak punya sawah. Negaranya tanah tok, nggak di sawah. Sehingga makanan yang dibutuhkan selalu impor. Negara ini sugih. Arab sengaja nggak dibutuhkan sugih. Ya, ya. Demikian juga negara Belanda. Belanda tidak punya gunung, dataran rendah semuanya. Itu pokoknya tahu bahwa sih kita tahu naik tidak ada dataran tinggi. Maka 350 tahun menjajah Indonesia, kekayaan di Indonesia diambil. Wes pokoknya diperawui ngantek kelemahan sakit tahun itu punya laut untuk supaya menjadi daratan. Untuk apa? Untuk membangun rumah-rumah bagi penduduk-penduduknya. Belanda tidak punya apa tadi? Gunung. Sekarang negara Swiss 2 menit lagi tidak punya laut. Swiss sudah di laut, semuanya daratan, semuanya daratan. Kemudian Jepang itu tidak punya sumber daya mineral, apa-apa impor, tapi kabeh mau sugih. Apakah itu Belanda, apakah itu Swiss, apakah itu Singapura, apakah itu Arab, semuanya kaya raya negaranya dan rakyatnya. Karena bagaimana Indonesia semua kami punya, untung punya, sawah punya, laut punya, wewak kekayaannya luar biasa. Apalagi mineral luar biasa kayanya di Indonesia, tapi tidak punya hati nurani. Justru itu yang membuat negaranya tidak bisa kaya, bahkan rakyatnya banyak yang miskin, banyak pengangguran. Semua yang tidak punya itu tadi dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sayangnya bangsa Indonesia tidak punya hati nurani sebagian besar orangnya. Oleh sebab itu kembali ayat tadi yang saya baca, An-Nahl 92, bahwa hati nurani pun akan dimintai tanggung jawab. Piye kok duwe hati nurani, wong korupsi kok triliunan, lah
kemuni 1 triliun mana harus reso itu. Akeh sepiro reso bayangno. Ibu ngantek 300 triliun. Pertamina piro wingi 139 triliun. Terus sama meneh triliun. Masya Allah, itu hati nuraninya kemana? Maka itu itulah sekedar tahu kalau kita sebetulnya seharusnya menjadi orang yang kaya raya. Demikian Ibu, waktu sudah habis dan monggo kita berdoa bersama semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kegiatan di Asia kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syiqa wa su'il qada wa tamatatil a'da. Allahumma yassir lana umurana umurid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah.